Selamat malam, jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah keluarga, Rabu 2 Desember 2020. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Dengan rasa syukur atas berkat dan kuasa Allah dalam kehidupan kita, mari kita bersama berdiri untuk menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 76 nomor 1. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seluruh makhluk yang Kau ciptakan bersujud menyembah-Mu, karena kebaikan dan pemeliharaanmu yang sempurna. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir, kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah nama-Mu saja yang kami puji dan muliakan. Amin. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur 13 ayat 1-6. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saatnya kita untuk membaca firman. Mari kita satu dalam doa untuk memohon bimbingan dari Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terbuka Alkitab di hadapan kami Tuhan yang akan segera kami baca. Bimbing kami dan pimpin kami Tuhan, kiranya Engkau mau hadir dalam hati kami, juga dalam pikiran kami Tuhan. Dan apa yang kami baca boleh kami selalu ingat dan resapi Tuhan dalam otak dan hati kami. Dan semua firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini adalah perkataan Engkau saja Tuhan, yang hanya berasal dari Tuhan kami Yesus Kristus. Diamkanlah semua suara dalam kepala kami Tuhan, biarkanlah hati kami tertuju hanya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur.
serta memohon ampun supaya layak kami di hadapan-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Matius 9 ayat 9 sampai 13, yang menyatakan, Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya padamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Maranatha. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan kita dari Matius ayat 9, pasal 9 ayat 9 sampai ke 13 merupakan rangkaian dari tindakan Tuhan Yesus ya. Tindakan Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Kita bisa baca rangkaiannya dari Matius pasal 8 sampai Matius pasal 9. Kita juga sudah masuk ke dalam minggu Advent yang pertama. Kita menyambut, memperingati hari kelahiran Tuhan. Meskipun di masa pandemi seperti ini, saya harap tidak menyurutkan semangat dalam beribadah, dalam melayani, dalam bersekutu. Gitu ya, meskipun nanti Natal kita masih belum tahu akan seperti apa, dan tahun depan juga kita juga tidak tahu akan seperti apa, tapi kita akan serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan saja. Pembacaan firman malam hari ini mengenai pemungut cukai. Ya, jadi Tuhan Yesus makan bersama para pemungut cukai. Ya mungkin Bapak Ibu dan Saudara sudah tahu ya, pemungut cukai pada zaman itu adalah agen-agennya pemerintahan. Tapi bukan agen yang justru positif, malah pemungut cukai ini seringkali memungut lebih dari yang seharusnya atas nama pemerintah. Gitu ya. Jadi rakyat suka diminta lebih dari yang seharusnya, sehingga pemungut cukai itu kebanyakan dibenci oleh seluruh orang, seluruh rakyat yang ada di zaman itu. Nah, pemungut cukai ini sudah dicap buruk sekali karena mereka dianggap dalam tanda kutip perampok yang legit, perampok yang sah gitu ya. Jadi mereka suka meminta kepada seluruh, baik pedagang, baik orang-orang, semua pokoknya dimintain uang atas nama pemerintahan, tapi sebagian masuk ke kantongnya mereka sendiri, ya semacam koruptor gitulah ya. Nah, saat itu Tuhan Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai ayat 10, dan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Makan-makan di sini pada zaman itu merupakan suatu prosesi atau suatu kegiatan yang cukup penting ya secara keagamaan, bisa dibilang malah agak sakral gitu ya. Jadi penting sekali kalau kita bisa makan bersama gitu ya, pemuka-pemuka agama
Gitu. Itu artinya kita terlibat dalam suatu proses atau ritus keagamaan yang cukup penting. Gitu. Dan dalam hal ini Tuhan Yesus bersama Matius makan bersama para pendosa. Ya kan lucu ya. Bukannya makan bersama orang-orang suci karena ini acaranya acara keagamaan, ya. Malah makan bersama para pendosa. Lalu di situ para Farisi melihat seperti biasa ya, para Farisi ini para ahli-ahli agama, orang yang sering rajin membaca, orang yang pandai, orang yang pintar berbicara di muka umum, orang yang dihormati banyak orang, gitu, memberikan penilaian, memberikan sebuah judgment, sebuah penilaian kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Gitu ya, tujuannya nggak lain untuk menjatuhkan Tuhan Yesus tentunya ya. Mereka bertanya gitu, tapi sebenarnya mereka udah tahu jawabannya gitu. Tapi tujuannya mereka tuh untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, untuk membuat Tuhan Yesus terlihat bersalah, untuk membuat Tuhan Yesus terlihat ngaco gitu ya. Karena seperti mungkin Bapak Ibu bisa baca atau pernah baca di beberapa ayat di dalam Matius, Tuhan Yesus ini banyak sekali ya semasa hidupnya mendobrak kebiasaan-kebiasaan lama, ya, mendobrak kebiasaan-kebiasaan lama dan menggantinya dengan suatu ajaran yang sifatnya mungkin zaman itu dianggap modern. Nah, orang-orang gak suka. Zaman itu tuh orang gak suka. Contohnya ya ini, makan bersama para pendosa. Dulu menyembuhkan di hari Sabat, ya kan? Terus mencuci tangan, ya. Tidak mencuci tangan. Terus banyak. Saya harus mencatatnya satu persatu. Tuhan Yesus banyak melakukan pendobrakan, ya, pendobrakan model-model lama yang mungkin menurut Yesus Kristus pada zaman itu sudah melenceng dari azas yang seharusnya gitu loh. Jadi esensi dari aturan-aturan yang dibuat itu sudah digunakan bukan untuk menyejahterakan rakyat atau umat gitu ya, atau untuk memuja Tuhan, tetapi lebih kepada untuk kepentingan diri sendiri gitu. Jadi untuk menghakimi orang, untuk menilai orang, untuk mengecilkan orang gitu. Tuhan Yesus membantu orang-orang itu mendobrak budaya-budaya lama dan memberikan pengajaran yang lebih mencerminkan nilai-nilai kasih, ya, kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama ya. Itu adalah inti ajaran dari kekristenan. Nah, Yesus mendengarnya ya, kembali Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Ya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Bukan orang pintar yang memerlukan guru, tetapi justru yang bodoh. Sama halnya seperti ini, bukan orang suci yang membutuhkan Yesus, justru orang-orang berdosalah yang membutuhkan Tuhan Yesus. Lalu dia bilang, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ya, sangat kuat ya. Tuhan Yesus memanggil, "Ikutlah aku." Nah, kalau kita baca sabda bina umat pada malam hari ini, konteksnya adalah mengenai kepemimpinan. Ya, kepemimpinan yang seperti apa sih yang dikehendaki dalam pelayanan, khususnya di dalam gereja ya. Mungkin konteksnya GPIB, secara khusus di GPIB Sangkakala. GPIB di Sangkakala memiliki struktur pelayanan dan kepemimpinan yang sudah ditetapkan oleh sinode melalui rapat-rapat, melalui ketentuan-ketentuan
ya, di mana kita memiliki seorang pendeta atau ketua jemaat. Lalu pendeta akan dibantu oleh para presbiter, ya, terutama melalui PHMJ. Lalu ada penatua, diaken, komisi-komisi yang memiliki tugas-tugas yang spesifik. Lalu masuk ke dalam pelkat-pelkat dengan para pengurusnya dan para pelayan-pelayannya, ya. Semua ini merupakan fungsi-fungsi yang ditunjuk untuk pelayanan. Tentunya semua adalah pemimpin di dalam Tuhan. Memimpin jemaat-jemaatnya, melayani jemaat-jemaatnya sebagaimana Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah pemimpin yang melayani. Banyak sekali buku-buku sekuler, ya, buku-buku sekuler di luar sana yang non keagamaan yang banyak mengadaptasi sifat-sifat atau karya-karya dari Tuhan Yesus sebagai pelayan. Jadilah pemimpin yang melayani, gitu ya. Jadi bukan pemimpin yang menyuruh-nyuruh, pemimpin yang memaksa-maksa, tetapi justru pemimpin yang melayani. Lalu apa sih pemimpin yang melayani? Gitu. Jadi kadang-kadang kita sebagai pemimpin suka bergantung kepada pemahaman dan pemikiran diri sendiri. Itu mungkin karena kita sudah berpengalaman, mungkin tingkat pendidikan kita tinggi, mungkin kita orang yang terpandang di lingkungan sosial, dan sebagai halnya lainnya, ya, gitu. Dan hal itu membuat kita lupa bahwa kebenaran tertinggi adalah milik Tuhan Yesus, bukan milik kita. Ya, kita kadang-kadang suka bergantung pada pemikiran kita sendiri tanpa mengandalkan kuasa dari Tuhan. Contohnya, ketika kita mau mengambil keputusan yang penting dan melibatkan banyak orang, kita cenderung berkata, berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan pengetahuan saya, berdasarkan perasaan saya, gitu ya. Saya dan saya. Kita memutuskan sesuatu berdasarkan diri kita sendiri. Memang nggak mungkin juga kita bilang berdasarkan Tuhan Yesus, gitu ya. Emangnya Tuhan Yesus ngomong sama kita, gitu ya, kita telepon gitu, Tuhan Yesus, Tuhan, saya mau mengambil keputusan yang melibatkan orang banyak, saya harus ngapain gitu, tolong kasih petunjuk. Ya, tidak seperti itu, gitu. Nggak, Tuhan Yesus nggak bisa di WhatsApp atau di telepon, gitu ya, atau conference call pakai Zoom. Tapi bagaimana cara kita mendapatkan hikmat dari Tuhan? Ya, tentu yang paling utama adalah kita berdoa. Kita berdoa dan berdoa, kita minta hikmat kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan dan kita tentukan. Itu. Lalu yang kedua, kita dengarkan suara dari banyak tempat. Karena suara dari banyak tempat itu juga merupakan suara, ya, dari Tuhan. Ya. Artinya apa? Artinya kita mencoba untuk mendengarkan banyak pendapat. Kita membuka pikiran kita mendengarkan pendapat orang lain, gitu. Justru pendapat orang lain pada akhirnya bisa memperkaya keputusan kita, gitu ya, bisa memperkaya kemampuan kita dengan kita membuka diri, gitu ya, tanpa kita membedakan apakah dia masih muda atau orang tua, ataukah dia hanya lulusan SD atau tidak sekolah atau seorang profesor, gitu ya. Kita dengarkan semua pendapat karena sudut pandang orang-orang tentunya berbeda. Kita harus coba bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang beragam, gitu. Karena sudut pandang kita belum tentu yang paling tepat, gitu. Atau justru sebaliknya, justru sudut pandang kita dan dia meskipun berbeda, dua-duanya sebenarnya betul, gitu. Dua-duanya sebenarnya sudut pandang yang baik. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa seperti itu, seperti Tuhan Yesus? Ya, kita banyak mendengarkan, banyak bergaul sama Tuhan, banyak berdoa, ya, banyak bersekutu, gitu, sehingga kita diberikan sebuah hikmat, nggak cuma hikmat pengetahuan, tapi banyak hikmat kesabaran, hikmat dalam berbicara, gitu. Kadang-kadang kita dalam menyampaikan pendapat meskipun benar tapi bisa saja menyakiti hati orang lain, gitu. Padahal pendapat kita sudah baik, gitu. Tapi karena kita menyakiti hati orang tidak ingin atau tidak setuju sama kita, gitu.
Padahal sebenarnya pendapat kita sudah tepat. Gitu. Jadi hikmat berbicara, hikmat berpikir, gitu ya, segala macam hikmat yang kita mintakan dalam hal memimpin. Gitu, sehingga kita tidak terjebak ke dalam kefarisian gitu. Ya, saya bilang kefarisian karena saya sudah banyak mengalami atau melihat orang menilai orang lain dengan sangat mudahnya gitu ya. Saya mengalami sendiri soalnya. Kemudahan saya menjadi dipandang sebelah mata, pengetahuan saya juga dipandang sebelah mata, sering sekali saya seperti itu, gitu. Tapi pada akhirnya apakah saya menjadi seperti yang sama seperti mereka, memandang orang lain setengah mata, gitu, memandang orang lain karena mereka terlalu muda, jadi saya tidak hormati, karena mereka tidak setara, jadi saya tidak hormati. Itu kita bisa terjebak dalam situasi yang sama gitu loh. Nah, bagaimana supaya kita tidak terjebak? Ya itu tadi gitu. Kita banyak-banyak mendengarkan suara Tuhan dibandingkan mendengarkan suara kita sendiri. Ya, jadi di dalam Matius ini Yesus memberikan sandungan kepada orang-orang Farisi, ya, yang menganggap kesucian ritual dan makan bersama merupakan praktek keagamaan yang paling penting. Gitu. Yesus memberikan 3 penjelasan. Orang yang sakit secara rohani sangat membutuhkan ya. Orang yang sakit secara rohani. Orang yang sakit secara rohani belum tentu orang yang sedih. Itu saya sedih gitu ya. Orang pendosa itu kan sakit secara rohani ya. Rohaninya tidak terbuka, tidak clear. Kesadarannya tidak jernih, sehingga dia melakukan dosa-dosa, mengucuk kais lebih dari yang seharusnya. Mereka membutuhkan Tuhan. Ya. Lalu Yesus memberikan kesaksian mengenai besarnya belas kasih Allah. Belas kasih. Ya, belas kasih Tuhan. Itu melalui Tuhan Yesus, dan sekarang harus ditercerminkan melalui kita masing-masing dari diri kita. Kita harus bisa berbelas kasih kepada orang. Ini sesuatu yang mudah diucapkan tapi sangat sulit untuk dilakukan. Ya, berbelas kasih kepada orang yang susah, kita kasih belas kasih. Berbelas kasih sama orang yang menderita, kita berbelas kasih. Tapi berbelas kasih kepada orang yang jahat sama kita, orang yang dengki sama kita, orang yang suka ngomongin kita, orang yang suka iri hati sama kita, orang yang suka merendahkan kita, apakah kita masih bisa berbelas kasih? Ketika mereka kesulitan, kita akhirnya ngomong, rasain tuh. Bukannya kita menolong, tapi kita begitu, itu manusiawi gitu ya. Tapi kita harus mengingat-ingat lagi nih firman-firman Tuhan, bahwa Tuhan itu berbelas kasih bahkan ke pendosa yang paling buruk sekalipun. Lalu yang terakhir, Yesus datang untuk memanggil orang-orang yang berdosa supaya bertobat, ya. Jadi tujuannya akhirnya adalah membawa orang-orang ini ke pertobatan, gitu ya. Setelah Tuhan menyembuhkan rohaninya, jiwanya dengan belas kasihan, Tuhan memberikan pertobatan. Kita harus bertobat kepada Tuhan, gitu ya. Kembali ke jalan yang benar. Ya, susah. Jalan yang benar itu banyak batunya, banyak tanjakannya, banyak belokannya, gitu ya. Tapi itu sesuatu yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ya, dan itu menuju ke ultimate happiness gitu, kebahagiaan yang paling ultimate gitu, kebahagiaan yang paling mutlak. Apa sih tujuan hidup manusia di dunia ini? Kan kita nggak cuma hidup, lahir, makan, tidur, besar, lalu mati begitu saja. Kita punya fungsi, ya, kita punya fungsi dan talenta masing-masing di dunia ini yang sudah dikasih oleh Tuhan, ya. Dan kita harus menyebarkannya, kita harus berfungsi, kita harus bekerja di ladang Tuhan. Itu apapun talenta Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itu semua bisa digunakan. Tidak ada satupun yang tidak berguna. Ya, apalagi ketika kita sudah mengikut Tuhan Yesus, gitu ya. Tuhan Yesus pasti akan pimpin kita terus kemanapun kita melangkah. Jadi akhirnya sesuai dengan pembacaan kita pada malam hari ini mengenai tindakan Tuhan Yesus, ya, sebenarnya ini pasal-pasalnya ini banyak
tindakan-tindakan ajaib dari Tuhan Yesus ya. Kalau nggak salah ada 9. Ya, ini salah satunya mengajak makan para pemungut cukai. Ya, kita diminta di masa Adventus ini menyambut kelahiran Tuhan Yesus di masa pandemi, di masa corona yang sangat berat gitu ya. Kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan penghasilan, kita bahkan kehilangan orang yang kita sayangi karena penyakit yang mematikan. Banyak yang kita kehilangan. Bahkan sesederhana kita kehilangan kesenangan untuk berkumpul dan tertawa bersama-sama kerabat. Itu membuat kita menjadi lebih prihatin. Ya, jadi Natal tahun ini mungkin Natal yang lebih prihatin dibandingkan Natal-Natal lainnya secara umum. Tapi dalam keprihatinan ini kita tetap harus mencerminkan perilaku dan sifat-sifat dari Tuhan Yesus. Jadi bukannya semakin berduka cita, tetapi kita bisa bersuka cita karena perilaku kita membahagiakan atau mensukakan orang-orang dan umat-umat Tuhan di sekeliling kita. Demikian firman Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Tinggalkan yang gelap, ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang. Bapak, Ibu, dan Saudara, tiba kita untuk memanjatkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu, Allah Bapa kami yang berada di surga. Kami hadir dalam kerendahan hati kami, Tuhan, sebagai murid-murid-Mu yang tidak mengerti apa-apa, Tuhan. Melalui firman-Mu ini, Tuhan, ajarkanlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang penuh hikmat, anak-anak-Mu yang penuh kesabaran, anak-anak-Mu yang tidak mudah menghakimi orang lain, anak-anak-Mu yang selalu berbelas kasih kepada orang, anak-anak-Mu yang memimpin sesamanya menuju kebaikan, bukannya saling menjatuhkan. Tuhan Yesus, di masa Advent ini Tuhan, biarkanlah kami terus mengingat tentang Engkau Tuhan, untuk menyambut kelahiran-Mu Tuhan, supaya kami tidak akan pernah lupa bagaimana rasanya dan caranya menjadi murid-murid-Mu yang taat. Kondisi pandemi corona seperti sekarang ini Tuhan membuat kami kehilangan pegangan, membuat kami kehilangan kepercayaan, bahkan beberapa dari kami kehilangan harapan. Tapi Tuhan, kami mohon Tuhan, pegang tangan kami, pimpin kami Tuhan, angkat kami dari keterpurukan ini Tuhan. Kami tahu kami tidak akan jatuh ke jurang lebih dalam lagi, tapi kami tahu Engkau selalu berada di sebelah kami untuk membimbing kami. Tuhan selalu berada di atas kami untuk mengangkat kami, bahkan Tuhan selalu berada di bawah kami untuk mendorong kami Tuhan keluar dari kesulitan kami. Tuhan Yesus, biarkanlah segala sesuatu yang kami alami ini boleh menjadi kesaksian iman bagi kami Tuhan, bagaimana kami mampu melewati ini semua nantinya Tuhan, dengan penyertaan Engkau saja dan dengan sandaran kepada firman-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, begitu berat Tuhan masa-masa yang kami harus lalui sekarang ini Tuhan, tapi kami yakin, kami percaya masa depan jauh lebih baik dari masa ini, dan bahkan masa depan akan jauh lebih baik dari masa-masa terbaik kami Tuhan, karena kami selalu bersama-sama dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan secara khusus bagi masing-masing dari kami Tuhan yang
mengalami kegagalan dalam hidup Tuhan, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan orang yang kami sayangi Tuhan, kegagalan kami dalam studi kami, kegagalan kami dalam pekerjaan kami Tuhan, masalah-masalah kami di rumah tangga Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami, Tuhan bimbing kami dan pimpin kami Tuhan untuk melalui ini semua dengan kesabaran dan dengan harapan Tuhan bahwa kami akan mencapai hari yang lebih baik. Juga bagi kami yang saat ini dalam kondisi sakit dan atau kelemahan Tuhan, baik kelemahan fisik, kelemahan atau kesedihan hati kami Tuhan, kami mohon Tuhan sembuhkan kami, khususnya bagi saudara-saudara kami Tuhan di GPIB Sangkakala, Bapak Penatua John Lepar, Opung Purba Tuhan, dan orang-orang lain Tuhan, orang tua kami, saudara kami, pasangan kami, anak-anak kami, teman kami Tuhan yang juga dalam kondisi lemah karena penyakit. Kiranya Tuhan mau sembuhkan mereka. Tuhan, kami berdoa secara khusus Tuhan bagi gereja kami GPIB Sangkakala untuk melewati masa-masa ini Tuhan, di mana kami harus melakukan ibadah secara jauh. Kiranya Tuhan selalu berkati kami Tuhan, berkati para pelayan-pelayan yang ada di dalamnya Tuhan, para petugas-petugas yang memungkinkan ibadah-ibadah ini bisa terjadi. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, angkat gereja kami, topang gereja kami Tuhan, sekuat batu karang dalam melalui badai Tuhan. Kami percaya segala sesuatu akan indah pada akhirnya. Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus juga bagi bangsa dan negara kami Tuhan dan kota kami tercinta Jakarta. Berkati seluruh pemimpin-pemimpinnya Tuhan, berkati seluruh organisasi pemerintahan yang ada di dalamnya Tuhan dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Kiranya Engkau juga menyertai mereka, lindungi mereka semua Tuhan. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan godaan-godaan, korupsi, kejahatan, kriminalitas, dan hal-hal lainnya. Sehingga bangsa dan negara kami boleh menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang maju. Tuhan Yesus, kami memiliki pergumulan kami masing-masing Tuhan, pribadi lepas pribadi. Masuklah ke dalam hati kami, lihatlah hati kami dan pikiran kami masing-masing Tuhan. Apa yang menjadi harapan dan keinginan kami selama ini. Bantu kami Tuhan, bantu kami untuk mewujud nyatakan dalam dunia ini Tuhan, karena hanya dalam pengasihan-Mu dan dalam pertolongan-Mu Tuhan kami bisa mencapai apa yang kami harapkan. Ampuni kami Tuhan, akan dosa-dosa kami Tuhan, baik kepada sesama kami ataupun orang-orang yang kami tidak kenal Tuhan, baik secara perkataan, perbuatan, bahkan sekadar pikiran Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan bantu kami dalam melalui pertobatan. Tuhan Yesus, biarkanlah kami hanya taat kepada Engkau saja, bukan taat kepada yang lain-lainnya Tuhan. Biarkanlah kami selalu berharap kepada Engkau saja, khususnya melalui masa sulit seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa kami Tuhan yang masih jauh sekali dari sempurna, yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada hari ini makan cukupnya, dan ampunilah kami karena kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di Mazmur 4 ayat 6 yang menyatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang senantiasa melimpahkan anugerah dan berkat dalam kehidupan kami, saat ini kami telah memberi persembahan ungkapan syukur kami. Berkatilah persembahan kami ini, jadikanlah persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Oh, datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.